Jadi saya juga dulu pernah bekerja di forwarding, saya pernah jadi di manajer dimanapun. Jadi terus ibu saya sakit 2009, saya terus balik ke Solo ya Mas. Jadi saya putuskan untuk saya mengabdi ngerawat ibu saya, Mas. Alhamdulillah sampai sekarang ibu saya sampai sekarang masih diberi kesempatan untuk merawat ibu saya, Mas. Jadi misalnya saya pas di warung ibu saya telepon itu ya saya langsung pulang, Mas. Peduli di sini rame atau apa, ibu saya telepon ya saya pulang, karena saya meyakini betul kata Allah itu ridho Allah wa ridhol walidain ya. Jadi ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua. Jadi ya mumpung saya masih ada ibu saya, ya saya selalu minta doa ibu saya. Ini coklat, Pak, nah, terus matcha, vanila, mocha, strawberry, kopi, sama red velvet. Ini ada berapa nih? Ada 7 rasa. Yang jadi favorit pembeli yang mana Mas? Kalau favorit hampir semua sih, tapi yang kurang peminat cuma kopi sama mocha. Kopi sama mocha. Ya. Perkenalkan, nama saya Irawan Nurwijaya Putra. Saya sebagai pemilik es bingsu Korea Aromanis yang beralamat di Jalan Sasono Mulyo, Keraton Surakarta, Hadiningrat. Es bingsu Korea Aromanis ini mulai awal buka yaitu tahun 2020, tepatnya tanggal 24 Juni, Mas. Jadi sudah 2 tahun setengah lah. Gimana tuh Mas bisa mulai jualan es bingsu? Awalnya waktu itu di tahun 2019 teman saya yang di Korea itu memasang status tentang mesin es bingsu. Waktu itu terus saya hubungi teman, saya minta tolong untuk dicarikan atau dibelikan mesinnya biar supaya saya bisa jualan di Solo. Jadi di bulan Januari tahun 2020 mesin itu diantar sama teman saya. Nah, waktu itu sebenarnya mesin ini mau saya bayar, tapi sama temen tidak boleh. Jadi sampai sekarang ini status mesinnya itu masih dipinjemi sama teman, Mas. Jadi saya cuma disuruh pakai dan ngerawat saja, Mas. Tapi emang temen itu awal itu berpesan, jadi memang beberapa rupiah dari mesin ini untuk diberikan untuk atau disedekahkan untuk anak yatim, Mas. Jadi setiap hari ini dari dulu pertama kali mesin ini datang sampai sekarang, jadi saya jualan itu setiap hari itu saya hitung, Mas. Walaupun baik itu ramai maupun sepi, itu tetap saya hitung per harinya itu. Sehari itu laku berapa ya, karena ada amal dari temen itu bahwa 1 cup itu ada, saya disuruh menyisihkan untuk diberikan kepada anak yatim, Mas. Mas ini bikin apa Mas? Bikin coklat, Mas. Coklat sama strawberry. Coklat sama stroberi ya. Ini 1 porsi berapa ini Mas? Ukurannya Mas? 1 porsi airnya sedikit sih Mas, tapi gulanya 20, susunya 70. Oh, bubuknya 70. Bubuknya 1 sendok. Bubuknya 1 sendok. Ya. Terus Airnya sedikit aja sih. dikit aja ya. Ya. Ini dikasih air putih ya Mas? Ya, air hangat, Mas. Air hangat ya. Ya. Gula cairnya 20 ml. Oh, ini gula cair 20 ml. Terus kasih apa itu Mas? Susu. Susu cair ya? Ya, susu cair. Ini Susu berapa cair mili? 70 ml. 70 ml ya. Tinggal diaduk. Oke, tinggal diaduk ya. Kalau beritahu mulai usaha ini dulu modalnya berapa? Nah, di situ saya modal awal dulu ya kurang lebih sekitar 5-10 juta, karena saya waktu itu beli untuk freezer dan perlengkapan yang lain. Jadi dulu jualan pertama saya itu tempatnya itu bukan pakai paperbowl tapi pakai tempat kayak gerabah itu, Mas. Jadi mangkok itu. Ini bikin yang apa Mas? Ini rasa vanila. Rasa vanila ya. Oh, bawa pulang. Tadi dituang di atas Mas ya? Iya. Terus dia bisa keluar di bawah ini ya? Iya, ini mesinnya ada kayak gini. Ini Mas, ini canggih ya. Mesin Korea nih Mas ya? Mesin asli dari Korea ini. Masih dari Korea Iya. ya? Keluar langsung bisa serutan gini ya? Iya. Langsung mesin nggak ada yang di dalam-dalam, nggak ada ini.
Kan biasanya ada kayak es batunya itu. Ini langsung mesin aja. Jadi ini kan air cair gini diproses langsung cair, langsung jadi mesin ini langsung jadi es ini. Berarti ini mesinnya kayak ada pembekunya gitu ya? Ada. Eneng nah. Gampang gitu ya? Ya. Yang spesialnya di situ ini. Tadi yang 70 ml itu berarti keluar langsung jadi satu porsi gini ya? Ya, Sampai sepenuhnya berarti ya? sampai sepenuhnya. Kalau boleh tahu awal usaha dulu apakah langsung sekarang ini? Oh, enggak Mas. Jadi waktu awal pertama kali itu kurang lebih 2 bulan, 3 bulan itu juga karena mungkin orang belum tahu dan kita tunggu ya itu mungkin cuma sehari satu, kadang nggak ada yang beli, seminggu juga nggak ada yang beli, gitu juga pernah Mas. Tapi karena saya yakin itu, jadi dulu juga bapak saya almarhum ini sebelum meninggal itu berpesan, karena kebetulan saya buka itu tanggal 24 Juni, terus bulan Juli 1 bulan kemudian itu bapak saya meninggal. Jadi dulu sebelum meninggal itu berpesan kalau saya disuruh untuk menekuni atau menelateni usaha ini, insya Allah nanti akan menjadi sesuatu le. Jadi saya selalu yang penting kowe aja nggih mongso, kowe mbok telateni, mbok tekuni, kalau insya Allah bisa sukses. Jadi ya saya selalu amanat bapak saya itu ya selalu saya pegang terus Mas. Jadi ya walaupun nggak ada yang beli, kadang seminggu itu nggak ada yang laku sama sekali, kadang sehari cuma 1, 2 itu ya saya tungguin terus Mas. Kebetulan ada salah satu pembeli yang dia waktu itu mengunggah di TikTok, jadi kita juga nggak tahu ya, akhirnya ya karena sudah terlanjur viral ya kita juga nggak bisa menolak rezeki ya. Jadi ya sudah, akhirnya saya juga bilang sama istri karena serame ya, alhamdulillah sekarang ada yang bantu, karena saya juga lebih banyak mungkin saya sebagai abdi dalam keraton ya, saya kegiatan di keraton. Jadi sebenarnya bingsu ini ya sekarang memang saya sepenuhnya untuk pengelolaan saya serahkan ke istri saya Mas. Kalau sebenarnya kalau modal ya sudah lebih ya Mas ya. Jadi ya kita kan setelah viral ini aja kan, yang dulu itu saya rata-rata per hari itu cuma 20 sampai 30 cup per hari itu kan ya. Alhamdulillah sekarang itu kalau misalnya ya tidak hujan itu juga bisa sampai 170 sampai 200 cup per hari Mas. Apalagi weekend itu bisa pasti di atas 200-an Mas. Kalau harapan saya sih sebenarnya tetap bisa berjalan rame ya, karena apa ya, karena dengan ramenya es bingsu itu kan saya dapat membantu, ada rezeki buat orang-orang sekitar ya. Misalnya saya buat pegawai saya, semua juga orang sekitar sini Mas. Di depan ada tukang parkir, terus yang jualan di depan itu juga ikut imbasnya, dia mendapatkan rezeki dari es bingsu aroma manis ini Mas. Wasiat bapak saya itu ya pertama harus tekun dan telaten itu, yang kedua kalau saya ya selalu itu doa orang tua ya Mas, khususnya ibu saya. Jadi saya setiap apapun saya selalu minta doa kepada ibu saya. Jadi karena saya meyakini betul kata Allah itu ridho Allah wa ridhol walidain ya. Jadi ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua. Jadi ya mumpung saya masih ada ibu saya ya saya selalu minta doa ibu saya. Dan yang ketiga yaitu selalu bersyukur Mas, apapun yang terjadi, baik rame apa ya kita beri bersyukur, karena kata Allah kan barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, kalau kita kufur ya azabnya akan pedih Mas. Ya, seperti lain sakartum lazidanakum itu mulai kafartum min azabil asadid. Dulu sih waktu bapak masih ada kan pengen ngumrohin bapak ya, tapi bapak ya kalau emang masih dikasih itu ya mungkin umroh atau haji ngajak ibu saya Mas, ada tinggal ibunya. Dulu kan cita-cita bapak saya dulu kan dia pengen ziarah ke makam Rasulullah, tapi ya sampai hayatnya kan belum kesampaian ya. Saya mungkin juga ingin mewujudkan cita-cita almarhum bapak saya.